Oke, video kita kali ini gue lagi ada di Emporium Kulit Mall lantai 1, tepatnya di time zone yang baru banget buka kemarin. Ini gue udah ngisi sekitar 600.000 atau dapatnya 1.200 Tizo. Kenapa gue ngisinya 600.000? Karena tadi gue ngeliat hadiah Pokemon, harganya cuma 15.000 tiket. Satu booster box harganya cuma 15.000 tiket. Gue penasaran banget dengan budget 600.000 itu gue bisa dapat nggak ya? Langsung gitu coba. Oke, jadi di time zone ini tuh ada satu sesi khusus isinya mesin capit semua dong. Ini sekarang gue penasaran pengen lihat ada apa aja di mesin capitnya ya. Wait. Ada mesin capit dapetin kartu Pokemon dong. Oke, kita coba main mesin ini ya. Oke, main pertama nih, gue coba mainin sih dapetin Kilatrasi. Ini yang paling baru nih. Oke, let's see, kita coba ya. Sekuat apa dia nyapit? Oke, ini kayaknya dia agak susah sih nyapitnya karena dia tipis-tipis kan. Mungkin bisa gue masukin lewat sela-sela itu kali ya. Lewat sela-sela kartunya. Kalau bisa masuk tapi. Astaga, susah banget cuy. Sekali lagi, terakhir. Sekali coba. Aswan. Kita coba yang banyak di sini dah. Sulit cuy, sulit. Oke, kita skip cuy main capit-capitnya. Kita coba main yang dapetin tiket supaya kita bisa dapetin si kartu booster box nanti ya. Sabar. Mau nge-skip tapi ngelihat kayak ginian dong. Mesin Funko Pop. Wah, gokil, keren banget sih. Oke cuy, jadi tadi gue agak duluan lah ya ngambil hadiah di bawah. Karena tadi ada hadiah yang gue pengen banget gue incar. Sekalian gue nolin juga tiketnya karena tadi tiket gue ada sekitar 15 ribuan sekian. Jadi biar gue nolin supaya kita bisa bener-bener yakin kita dapat si booster box di atas itu 15.000 dengan modal 600.000. Nah, di sini Funko Pop-nya banyak banget dong. Gila, gue pengen banget sih cobanya ada Pokemon sih. Cuman kalau nggak yang Pokemon, gue pengen banget yang SpongeBob ini. Ini lucu banget sih, 8.500 tiket. Ada Donald Duck, ada Jimmy Neutron juga. Wah gila nih, keren banget sih. Wah, SpongeBob-nya banyak banget sih di sini. Oke, lucu. Dan wait, lihat di situ. Ada yang Chainsaw Man dong, lengkap lagi. Ada Chainsaw Man-nya, ada si bonekanya, ada Makimanya nggak? Nggak ada cuy kayaknya. Oke, berarti cuma tiga seri itu doang, nggak lengkap dia. Oke lah. Ini dia cuy yang kita incer. Oke, kita harus dapetin. Ini langsung aja ke bagian mesin pencetak tiket kita paling banyak, yaitu adalah power tiket. Kita coba di sini kita dapat berapa tiket ya. Oke guys, akhirnya dapat juga 1.000 pertama kita cuy. Kita coba terus aja main mesin ini, kita bisa dapat berapa ya. Dapat lagi 1.000 lagi. Lanjut. Dapat lagi yang keempat. Lanjut. Oke cuy, sekarang gue pindah mesin. Tadinya di tower tiket, sekarang di Zombie Snatchers. Ini berapa lagi dapat 1.000 dan ini gue dapat 500 pertama. Harusnya nggak jauh lagi sih kita bisa dapetin si Pokemon. Oke cuy, sekarang udah dapet satu paper bag kayak gini tiketnya. Harusnya sih udah cukup 15.000. Ya sekarang langsung kita tuker aja. Oke, kita masukin tiket pertama. Ntar pokoknya kalau udah selesai gue kasih tahu kita dapat berapa ya. Yes, akhirnya kekumpul juga. Udah ada 15.000 sekian. Cuman bisa dapat satu sih tapi ini gue masih ada sisa saldo sekitar 480 Tizo. Jadi langsung aja kita tuker. Yes, dapat juga. Kita langsung buka aja dah. Oke, sekarang ini kita udah di rumah. Gue udah penasaran banget dari kemarin pengen ngebuka ini. Sekarang langsung aja kita buka ya. Dapat apa kira-kira kita? Ini pengamat waktu ini keluaran set tahun berapa ya cuy? Ini di belakangnya ada barcode dari time zone-nya. 15.000 tiket. Menurut gue 15.000 tiket oke banget sih. Sayang banget kalau nggak diambil. Tapi sayangnya kemarin gue cuman cukup, bisa dibilang cuman cukup beli satu lah ya. Cuman cukup dapat satu. Jadi oke lah, langsung kita buka. Jadi kemarin tuh kita ngisi sekitar 600.000, ya 600.000 kalau nggak salah. Dan dari 600.000 itu, gue nggak habisin semua Tizonya karena kan kemarin dapat 2 kali lipat, jadi dapat 1.200 Tizo. Gue nggak habisin semua, masih ada sekitar berapa ya? 400 ya. Jadi kayak masih sisa 200.000. Jadi sama aja nih booster box mungkin gue beli di angka 400 ribuan lah ya. Ini pertama kalinya nih gue buka pengamat waktu dari booster box.
Kita rapihin dulu cuy. Gak usah dirapi-rapihin lah, langsung aja bongkar semua kayak gini. Oke, gue nggak tahu dari set ini ada apa aja. Apakah itemnya masih ada yang bisa dipakai? Kodenya apa di sini? Kita lihat. Kodenya F. Oke, berarti kalau kodenya F masih bisa dipakai cuy. Kita lihat di sini Drifloon, Sawana, Scoufed. Pack pertama langsung keluar Fior Gardenia Secret Rare. Oke, cakep cuy. Ambil 2 kartu dari atas deck sendiri. Setelah itu pilih paling banyak 2 lembar energi daun dari kartu pegangan sendiri, lalu kenakan pada 1 Pokemon cadangan. Wah, cakep sih ini. Ini kayaknya bisa dipakai deh kalau misalkan kita main Raging Bolt sama apa namanya? Raging Bolt pasangannya apa sih? Topeng ya pokoknya topeng yang daun itu dah. Buat nambah-nambahin serangan karena dia bisa naruh 2 lembar energi daun dari kartu pegangan sendiri ke 1 Pokemon cadangan. Jadi cukup oke sih ya. Raging Ball kan untuk semua energi yang dibuang berkurang 70 ya kalau nggak salah. Nambah 70 kalau berkurang 70. Ini oke banget, cukup oke. Ini gue nggak siapin sleeve-nya. Taruh sini dulu aja. Sorry guys, lagi agak batuk. Lanjut. Oke, berarti Secret Rare udah keluar. Gue nggak tahu di set ini ada art rare kah? Sudah ada art rare kah di sini? Let's see. Oke, gue penasaran di set ini tuh trainernya cuy. Ini kan setnya bisa dipakai main item sama trainer. Itu yang gue cari sekarang. Item sama trainer. Item dan trainernya apa yang bisa dipakai? Oke, di sini udah ada cahayanya. Let's see. 1, 2, 3. Oke, Macam VMAX. Kodenya F, nah sama Rawa Gaperjau. Ini cukup oke sih. Gue nggak tahu kenapa VMAX itu salah satu yang gue koleksi juga karena cakep banget cuy artnya. Full artnya oke banget gitu loh. Rawa Gapej, kok gue jadi raja. Tiap kali kedua pemain masukkan Pokemon basic dari kartu pegangan ke cadangan masing-masing, letakkan 2 token kerusakan pada Pokemon tersebut. Ini gue ada yang pernah ngelihat ada yang pakai apa ya? Di set apa ya, gue lupa dah. Pokoknya ini lumayan oke juga buat dipakai. Jadi setiap kita, pokoknya kedua pemain ya. Ya, kedua pemain masukin Pokemon baru ke cadangan, itu langsung letakkan 2 token kerusakan. Oke cuy, cukup oke. Let's see, 1, 2. Oke, balik lagi di sini yang gue incer itu adalah kartu item, kartu trainernya lah pokoknya. Kali-kali ada yang bisa kita pakai buat memperkuat deck kita. Holo Rare. Oke, dan Regieleki. Ini bisa dipakai nggak? Gue lagi pengen bikin deck Miraidon EX. Miraidon EX pasangannya sama siapa sih namanya? Kok lupa. Pokoknya yang ini dah, pasangannya yang ini. Itu lagi OP banget, apalagi ditambah si Pikachu EX. Gue pengen banget bikin deck itu. Regieleki ini bisa nggak gue masukinnya? Pilih 1 kartu trainer dari trash sendiri, lalu tambahkan ke kartu pegangan. Setelah itu perlihatkan ke lawan. Buang 2 energi dari, kayaknya kurang nih, kurang bisa dipakai. Nggak apa-apa, tapi kita singkirkan saja. Dari set dari ini tuh apa sih yang paling dicari? Chase cardnya ada apa sih cuy? Yang tahu tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sepatu Seeking, nah ini juga cuy kepake banget, bisa kepake banget. Lihat 1 kartu dari atas deck sendiri, lalu tambah kartu sebut kartu pegangan, lalu buang kartu tersebut ke trash, ambil 1 kartu lagi dari deck sendiri. Ini gue sering banget banyak yang make ini di TCG Live. Jadi kayaknya gue mau coba pakai. Jadi intinya kalau kita ngambil 1 kartu dari atas deck, kalau kita suka boleh kita ambil, kalau kita nggak suka taruh di trash, terus ambil lagi 1 dari atas deck. Iya benar kan? Iya benar sekali. Lanjut aja, sepatu Seeking, oke. Ini gue nggak aware banget di set ini tuh ada apa aja di sini. Oke, dapat V-Star Origin Dialga. Oh, apakah di set ini ada V-Starnya? Kok gue lupa lagi sih namanya. Udah ada di otak gitu loh gambarnya sama Pokemon, cuma lupa namanya. Pokoknya yang ini dah. Ini juga oke banget sih buat dipakai. Kerusakan yang diberi, kita baca V-Star Power-nya ya, yang cuma bisa dipakai sekali. Setelah giliran ini berakhir, mulai giliran sendiri sekali lagi dapat menggunakan V-Star Power 1 kali dalam sebuah permainan. Oke, jadi kita nyerang, terus kita bisa nyerang lagi cuy. Oke, tapi cuma bisa dipakai sekali, tapi oke banget. Origin Dialga V-Star. Oke, berarti apakah di set ini kita cuma dapat V-Star 1 atau ada banyak lagi? Gua nggak aware banget cuy sama set ini. Oke, sepatu
sepatu trekking lagi. Cukup oke, gue senang banget sih dapat item-item baru yang bisa gue explore untuk gue taruh di deck. Let's see, di sini kita dapat holo rare. Gue nggak seberapa fokusin di Pokemon ya cuy. Nah, ini gue fokusinnya di kartu trainer sama item. Ini F masih bisa dipakai main. Kayaknya F, tapi udah sebentar lagi bakal ini ya, apa rotasi ya. Yang bakal rotasi F apa G atau H ya? Pokoknya sebentar lagi bakal ada rotasi baru deh kalau nggak salah. Gue lupa. Lanjut aja, oke. Fosil misterius. Kali ini kartu dapat dimasukkan ke arena sebagai Pokemon basic tipe apa nih? Ke cahaya. Ya itulah pokoknya. Dengan HP jumlah 60 pada giliran sendiri, pemain dapat membuang kartu ini di area ke trash. Kartu ini tidak dapat mengundur. Oke. Kita kayaknya dapat VMAX. Kok VMAX sih? V ya, kartu V biasa. Oke, Legion V. Sepatu trekking lagi, nice. Nah, kalau lambangnya kayak gini nih kalau nggak salah nggak butuh energi sama sekali buat pakai serangannya. Kita baca serangannya, ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan menjadi 6 lembar. Oke nih, buat awal-awal main pakai ini oke banget ya. Hisuian Legion V. Lanjut aja. Ducklett, oke ini kayaknya gue kira tadi ada cahaya-cahayanya, ternyata kelihatan dari cahaya sini. Mulai agak gelap ya. Di Jogja lagi hujan terus sih, tiap hari di tempat gue hujan terus, jadi tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap, dan sekarang lagi hujan lagi. Ini nggak tahu bocor apa nggak suara hujannya. Eevee dan oke, Regieleki lagi dapetnya. Sama Pokemon lagi-lagi gue nggak akan baca ya cuy kartu Pokemonnya kalau nggak interest ke deck yang pengen gue bikin kayak listrik, jadi nggak akan gue baca. Let's see, kita dapat holo rare lagi, kereta penukar. Oke, ini juga kepake banget cuy. Ini gue pakai banget kalau lagi pengen bikin deck si Miraidon tadi, karena semuanya basic. Jadi kalau kita mundurin gratis dan kita memulihkan HP sejumlah 30. Oke banget, ini bisa dipakai untuk kartu Pokemon basic ya cuy. Jadi kalau dia stage 1, stage 2 itu nggak bisa dipakai. Fosil misterius lagi, 1, 2, Zisu. Let's see Zisu. Ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan menjadi 1 lembar. Menjadi 1 lembar. Lebih banyak dari jumlah kartu pegangan lawan. Oh, I see. Oke. Jadi kalau lawan punya 10 ya kita ngambil 11. Cukup oke sih, cuman kalau lawan cuman megang 3, cuman megang 2, tapi ya oke banget, oke lumayan lah. CV-nya kita dapat Machamp, oke nice. Kita dapat Machamp sama Machamp VMAX. Jadi ini evolusinya, ini basicnya, ini evolusinya cuy, evolusi VMAX-nya. Oke. Jika Pokemon cadangan sendiri memiliki token kerusakan bertambah sejumlah 50. Oke, ini kenapa komputer gue mati tiba-tiba, view gue hilang cuy. Oke. Kita baca VMAX-nya. Pada giliran sendiri berikutnya Pokemon tidak dapat menggunakan G-Max Chi Strike. Cukup susah sih ya. Agak keringetan cuy. Lanjut aja. Let's see, ada apa lagi yang bisa kita pakai buat dimasukin ke dalam deck? Magneton. Oke. Rawa Gap jauh. Itu deh. Ini kita taruh sini lagi pokoknya. Item-item kita taruh sini. Ini kenapa Poliwag ada nyasar di situ? Ini berapa lagi? Nggak ngitungin sih gue. Yuk langsung aja. Poliwhirl Mawile. Itulah pokoknya. 1, 2 holo rare. Ini bener-bener di awal sih keluarnya tadi hitnya ya. Jadi udah dia sudah keluar di awal sih. Nggak ada lagi yang kita antisipasi kecuali kartu-kartu item dan trainer. Oke, dan nggak dapat item. Apakah itemnya cuman ini doang? Kereta penukarnya gue senang banget sih dapat si kereta penukar. Let's see di sini. Oke. Itemnya cuman ini. Apa V-nya? V-nya udah keluar 2 ya? V2, VMAX 1. Apakah cuman itu doang hitnya? Ini ada kayaknya di sini ada V1 lagi nih. Let's see kita dapat apa. 1, 2, 3 Origin Dialga V. Nice. Kita udah ada V-nya, udah ada V-Star-nya.
Jadi kita naruh ini dulu, baru bisa evolusi ke Dialga V-Star. Oke. Kita lihat di sini, pilih paling banyak 2 lembar energi steel dari trash sendiri lalu kenakan pada Pokemon ini. Ini kayaknya cukup menarik ya kalau kita bikin decknya. Kita coba nanti. Kita coba pelajari dulu di Pokemon TCG Live. Poliwhirl, Yanma, dan 1-2. Oke, Gardenia. Kita lihat. Ambil 2 kartu dari atas deck sendiri. Setelah itu pilih paling banyak 2 lembar energi daun dari kartu pegangan sendiri lalu kenakan 1 Pokemon cadangan. Oh, ini yang secret rare yang kita dapat tadi, cuy. Oke, cukup oke. Nih kayaknya bisa gua mau coba pakai buat dimasukin ke deck kok gue lupa lagi sih namanya. Pokoknya yang ini deh, tadi gue bilang daun sama si listriknya ya itulah, pokoknya kombinasinya 2 ini deh pokoknya. Itu kalau nggak salah kemarin salah satu deck yang paling banyak dipakai juga di kejuaraan kalau nggak salah ya. Dan kita dapat Magnezone Holo Rare. Kalau nggak salah itu deck yang dipakai di kejuaraan dan lumayan oke juga, banyak yang pakai di kejuaraan di Indo. Sorry cuy. 1-2. Oke, dapat kereta penukar lagi. Nice. Nanti kita lihat item yang kita dapat apa aja. Dan kita tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Sorry cuy. Dari kemarin tenggorokan gue kayak gatel banget. Kenapa setiap gue bikin video gue batuk ya? Heran juga tapi by the way. Kalau lagi nggak bikin video nggak batuk gitu loh. Nice, dapat. Ternyata di sini ada bola feather cuy. Ini gue wajib banget gue masukin kalau misalkan lagi main si sorry ya. Kalau lagi main si kok gue lupa lagi Pidgeot ini oke banget buat diambil. Pidgeot EX-nya buat ngambil pakai bola feather. Jadi nggak perlu ngebuang 2 kartu kalau ngambil pakai Ultra Ball. Tapi ini cukup oke buat dipakai di. Soalnya gue ngeliat ini di TCG Live banyak banget yang main pakai. Ini kenapa gue taruh sini? Pakai si Pidgeot EX. Wait, kita udah dapat. Hah? Kita udah dapat ininya kan? Secret rare toh? Gue bingung. Memang di set ini ada 2 hit kah? Atau box gue God box? Oke, gue nyampe nggak bisa ngomong. Otak gue lagi mikir, kok bisa dapat hyper rare lagi cuy? Dapat digunakan pada giliran sendiri, pilih paling banyak total 5 lembar Pokemon daun dari energi dan energi daun dari deck sendiri. Lalu tambahkan kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan, kemudian kocok deck. Bisa-bisanya kita dapat secret rare sama hyper rare. Satu box yang sama, pengamat waktu. Apakah dari set ini memang ada 2 hit? Sumpah gue bingung. Oke lah ya. Kita terima aja dapat Gardenia lagi. Oke, gue terima aja, happy banget dapat 2. Tulis di kolom komentar ya guys. Menurut kalian ini memang boxnya ada 2 hit kah? Atau emang gue boxnya hoki aja di sini? Growlithe dan regular rare. Oke, ini kita dapat trainer yang holo. Pemain harus membuang 2 lembar energi steel dari kartu pegangan sendiri ke trash untuk menggunakan kartu ini. Pilih paling banyak 2 kartu sesukanya dari deck sendiri, lalu tambahkan kartu pegangan kemudian kocok deck. Oke, ini kayaknya kenapa dari tadi kita dapatnya yang steel terus ya? Jadi kayak pengen main yang ini gitu loh. Pengen coba main yang steel. Oke. Lanjut 2 pack terakhir. Wah, gue nggak sangka banget gue masih bakal dapet hit gitu loh. Fosil misterius nih, kalau dikasih hit lagi gue salto di sini. Gue belajar backflip. Ziu. Kok Ziu sih? Zisu. Kenapa gue jadi Ziu? Ambil kartu dari atas deck hingga jump. Oh, ini tadi udah gue baca. Kita ngambil 1 kartu lebih banyak dari kartu pegangan lawan. Oke, last pack. Kita bisa mendapat last pack magic. Kayaknya bisa V ya? Kayaknya sih V. Di balik ini kita mungkin dapat V ya. Let's see. 1,
2, 3. Jirachi V. Kita lihat baca ya. Dapat digunakan satu kali pada Pokemon. Dapat digunakan satu kali tiap Pokemon. Sabar. Gue masih processing. Dapat digunakan satu kali tiap kali Pokemon V yang merupakan Pokemon basic sendiri KO. Oh, oke. Karena menerima kerusakan akibat serangan Pokemon lawan, pilih satu lembar energi dasar yang dikenakan pada Pokemon yang KO tersebut, lalu pindahkan ke Pokemon sendiri lainnya. Cukup oke lah buat dipakai untuk jaga-jaga ya. Jadi energinya harus terus rolling di area. Jadi kalau nyerangnya pakai V, nyerangnya butuh energi banyak supaya kalian bisa nyerangnya tinggi, attack-nya tinggi. Ini kayaknya cukup oke sih buat dimasukin. Oke, ini balik lagi gue. Masih nggak nyangka dong. Guys, bantu ditulis di jawaban kolom komentar ya. Memang isinya ada 2 hit kah? Atau gue yang terlalu berlebihan? Atau boxnya emang terlalu OP? Gila, ini box dari Time Zone berarti OP banget sih. Thank you lah Time Zone. Oke, segitu aja jadi untuk video kita kali ini. Thank you banget buat kalian semua nonton dari awal sampai akhir. Dan thank you juga buat kalian semua yang subscribe ya guys. Yang mau main juga di Time Zone, jangan lupa cari si Pokemon ini. Bye guys, see you next video.